This video is presented by Zipmax Indonesia. Welcome back to USS History. Balik lagi sama gue Stanley, host kalian. Dan di kesempatan kali ini gue akan ngajak kalian untuk ngebahas salah satu tokoh yang berpengaruh di pop culture, industri musik, dan juga bisa dibilang dia adalah salah satu fashion influencer yang menjadi panutan banyak orang. Kanye Omari West. Dia ini lahir tahun 1977. Lahir di Chicago. Ibu Kanye West adalah seorang English professor di Chicago State of University. Sementara ayah Kanye West adalah seorang fotojurnalis dan juga seorang pastor. Selain dikenal sebagai fashion influencer, Kanye sendiri bisa dibilang merupakan seorang penulis, rapper, record eksekutif, dan juga produser dari musik-musik yang ia ciptakan. Bicara soal karir musik Kanye, namanya semakin mendapat exposure yang luar biasa saat tahun 2001 ia membantu Jay-Z pada salah satu album yang bertajuk Blueprint. Setelah itu, beberapa tahun berikutnya Kanye juga merilis mixtape bertajuk Get Well Soon dan juga Through the Wire. Sedari situ karir bermusik Kanye terus meningkat. Bahkan di tahun 2004 bisa dibilang Kanye mengeluarkan salah satu album terbaiknya bertajuk The College Dropout. Fun fact-nya, album yang rilis tersebut memakan waktu 4 tahun bagi Kanye mempersiapkannya. Dan selain itu, album itu sendiri dirilis bersama dengan Def Jam Record dan Rockefeller milik Jay-Z. Berpindah ke karir di industri fashion ya. Sejak tahun 2006 Kanye West melakukan sebuah kolaborasi yang pastinya akan selalu diingat oleh para pecinta sneakers. Pasalnya di tahun itu Kanye berkolaborasi bersama Bapesta merilis sebuah sneakers yang siluetnya pretty much identik dengan Air Force One dan diberi nama Dropout Bear. 3 tahun setelah itu Kanye kembali melakukan sebuah gebrakan besar dengan berkolaborasi bersama Nike. Dia berhasil meliris Nike Air Yeezy pertama yang sampai saat ini bisa dibilang menjadi salah satu sneakers ikonik yang pernah ada. Bahkan kalau mau di flashback sedikit, sebelum Kanye justru berkolaborasi dengan Nike, ia sempat merencanakan untuk merilis sebuah brand bertajuk Pastel. Bahkan Pastel sendiri kabarnya siap untuk bekerja sama dengan beberapa nama-nama besar di industri fashion, mulai dari Virgil Abloh, Kim Jones, Ben Baller, Kaos, Donsi, Shaif Bakir. Dan bukan cuman hanya nama-nama besar itu, Kanye West sendiri sebenarnya sempat mencoba melakukan kolaborasi dengan beberapa brand yang juga nggak kalah keren. Contohnya ada Reigning Champ, kemudian ada Bathing Ape, dan juga Retro Super Future. Namun sayangnya, sangat disayangkan, tanpa pemberitahuan lebih lanjut atau adanya klarifikasi dari Kanye West, Pastel nggak pernah keluar di pasaran. Nggak ada yang tahu sampai saat ini, itu masih menjadi misteri yang dunia belum tahu kenapa Kanye pada akhirnya membatalkan proyek yang bisa dibilang cukup gigantic itu. Nah, tapi uniknya nih Kanye nggak berhenti di situ gitu loh. Meskipun Pastel nggak rilis, justru Kanye melakukan banyak gebrakan-gebrakan baru di industri fashion. Salah satunya adalah kolaborasi bersama Louis Vuitton. Kemudian dia pernah interns. Can you imagine seorang Kanye interns di Fendi? Nah, selang beberapa tahun setelah itu, Kanye sendiri bahkan sempat merilis salah satu line up women's wear yang diberi nama Kanye West. Lanjut lagi di karir fashionnya di tahun 2012, Kanye bahkan sempat bekerja sama dengan Virgil Abloh untuk merilis sebuah clothing line atau fashion apparel yang diberi nama Pyrex Vision. Meskipun akhirnya Kanye hengkang, yang akhirnya berubah nama atau lebih dikenal oleh orang-orang dengan sebutan Off-White. Di tahun yang sama, di tahun 2012, Kanye balik lagi ngerilis sebuah sneakers yang sekarang harganya nyampe 5.000 US dollar. Dan kalau kalian menyebak itu adalah Air Yeezy 2, yes, that's the answer. Namun bisa dibilang karir Kanye itu sedikit banyak bergantung pada perpindahannya ke Adidas. Pasalnya ketika di Adidas, lagi-lagi berhasil merilis Yeezy yang sampai saat ini again menjadi salah satu sepatu yang paling ikonik di industri sneakers. Bahkan di saat-saat itu Kanye sendiri terus mendapatkan support dari sahabat-sahabatnya seperti Virgil Abloh, Jerry Lorenzo, dan Dema Gvasalia. Menariknya di balik kesuksesannya di dunia fashion, karir musik Kanye juga bisa dibilang cukup sukses. Bahkan nama Kanye West semakin dikenal oleh khalayak banyak lewat beberapa album. Sebut saja The Life of Pablo yang again didapuk sebagai salah satu album terbaiknya, Kids See Ghost. Bahkan sedikit absurd, Kanye sempat merilis album religi bertajuk Jesus Is King. Nah, menariknya saat ini Kanye boleh dibilang tidak terlalu banyak melakukan gebrakan-gebrakan, bahkan
Seperti beberapa rumor yang beredar, Kanye dikabarkan sedang sibuk mempersiapkan beberapa line up-nya bersama dengan GAP. Namun di balik kesuksesannya di industri fashion ataupun di karirnya bermusik, ada satu yang menarik tentang sosok Kanye West. Dia adalah pribadi yang tidak pernah lepas dari yang namanya kontroversi. Baik kontroversi pernikahannya dengan Kim Kardashian atau dirinya pernah juga dikira salah satu anggota Illuminati. Kita bahas dulu soal pernikahannya dengan Kim Kardashian. Di tahun 2014 Kanye West menikah dengan Kim Kardashian. Namun saking populernya pasangan ini dan terus mendapatkan perhatian publik, sempat beredar tagar yang disebut the world most talked about couple. Namun sayang di tahun 2021 pernikahan keduanya harus kandas. Nah, bicara soal isu yang kedua, kontroversi yang kedua, Kanye itu pernah dikira anggota Illuminati. Pasalnya di kompleks yang ia bangun terlihat seolah ada simbol Illuminati di situ. Awalnya Kanye West nggak mau ambil pusing dan tidak berkomentar banyak. Namun akhirnya di tahun 2015 Kanye West menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak ada keterlibatan dengan Illuminati. Dia bahkan bercanda, kalau seandainya Illuminati itu benar ada, harusnya yang bergabung adalah kumpulan perusahaan energi, bukan musisi atau artis sepertinya. Kontroversi berikutnya adalah ketika Kanye West dengan sangat absurd mencalonkan diri sebagai presiden United States of America. Namun, as you know, meskipun fansnya banyak, Kanye West hanya berhasil mendapatkan 0,3% dari keseluruhan suara yang ada di pemungutan kali itu. Meskipun demikian, or despite of all that, baik popularitasnya, kontroversinya, Kanye seolah menjadi magnet bagi dunia, baik industri fashion, musik, bahkan orang-orang biasa. Saking populernya dia, Netflix kabarnya rela mengeluarkan dana sebesar 30 juta US dollar atau setara 438 miliar untuk bisa menggarap dokumenter bagi Kanye West. Jadi, apakah menurut lo Kanye West segitu ikonik? Dan apakah lo setuju kalau dirinya disebut sebagai salah satu sosok ikonik di industri fashion, baik apparel ataupun sneakers? Give us your thought. So, thank you for watching USS History. I hope you guys like it. Dan kalian bisa komen di kolom bawah kalau misalnya mau lanjutin segmen ini, kira-kira siapa yang ingin kalian bahas. Dan kalau video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on the notification. Sama jangan lupa follow host yang belum permanen ini, Stanley_J. I'll see you next time, bye-bye.